Nyatanya taktik perang yang dibuat oleh Cut Nyak Mutia ini memang sukses membuat para tentara Belanda cukup kewalahan pada saat itu, Mon. Mampus kau. Hari ini Mama Yuna akan menceritakan salah satu kisah dari pahlawan wanita Indonesia, yaitu Cut Nyak Mutia. Aku yakin nama beliau ini pasti menjadi salah satu daftar dari nama-nama pahlawan yang kalian hafal. Bener kan? Karena memang nama Cut Nyak Mutia ini memang termasuk salah satu pahlawan yang terkenal ya, Mon. Tapi Mon, selain kalian mengetahui nama beliau, apakah kalian juga mengetahui bagaimana kisah perjuangan beliau? Ternyata Mon, kisah perjuangan Cut Nyak Mutia ini, selain perjuangannya yang sangat berat melawan para penjajah Belanda, ternyata perjuangannya tersebut juga dibumbui dengan kisah cintanya yang dramatis. Nah, kisah perjuangan dari pahlawan nasional wanita Indonesia Cut Nyak Mutia beserta kisah cinta beliau yang dramatis inilah yang akan Mama Yuna bahas secara lengkap di video Mama Yuna hari ini. Halo teman-teman online-nya Mama Yuna alias teman, selamat datang kembali di channelnya Mama Yuna. Cut Nyak Mutia adalah salah satu pahlawan wanita Indonesia yang berasal dari Tanah Aceh. Dilahirkan pada tahun 1910. Beliau adalah putri satu-satunya dari 5 orang bersaudara dari orang tua Tengku bin Daud Pirak dan ibunya bernama Cut Jah. Orang tua dari Cut Nyak Mutia ini termasuk orang yang berpengaruh di daerah tempat kelahiran Cut Nyak Mutia, Mon. Bapaknya adalah seorang ule balang. Ule balang sendiri bisa diartikan pemimpin sebuah daerah, kalau sekarang setingkat kabupaten gitu loh, Mon. Sehingga bapak dari Cut Nyak Mutia ini memiliki pengaruh untuk masyarakat di wilayahnya. Bahkan termasuk memberikan keputusan untuk sebuah perkara yang terjadi di daerah wilayah kekuasaannya. Nama Mutia sendiri diberikan kepada Cut Nyak Mutia yang memiliki arti sangat indah, yaitu mutiara, Mon. Nah, beliau diberikan nama yang berartikan mutiara tersebut karena disesuaikan dengan paras beliau yang sangat cantik wajahnya dan tubuhnya proporsional, Mon. Bahkan paras dari Cut Nyak Mutia yang cantik dan juga tubuhnya yang proporsional ini sampai diakui oleh salah satu penulis dari Belanda, Mon. Bahkan kecantikan beliau ini semakin memancar ketika beliau mengenakan pakaian khas adat Aceh dan juga perhiasan-perhiasan khas adat Aceh, Mon. Dan rambutnya juga yang disematkan dengan sebuah hiasan rambut. Hal ini semakin membuat Cut Nyak Mutia memiliki daya tarik tersendiri. Saat daerah Ule Balang Pirak yang dikuasai oleh ayah dari Cut Nyak Mutia ini di bawah kepemimpinan Tengku bin Daud bapaknya, Mon, daerah tersebut terasa sangat damai dan juga tentram. Hal ini disebabkan karena bapak dari Cut Nyak Mutia adalah orang yang sangat perhatian dan juga bijaksana terhadap semua rakyatnya. Karena bapak Cut Nyak Mutia ini selain seorang ule balang, beliau juga dikenal sebagai seorang ulama besar. Sehingga semasa hidup sampai akhir hayatnya tidak ada pernah keluar dari mulut beliau perkataan bahwasanya beliau tunduk kepada Belanda. Nah, sifat kesatria fisabilillah dari sang bapak inilah yang tentu saja menurun kepada anak-anaknya termasuk Cut Nyak Mutia, Mon. Seperti halnya kebiasaan warga Aceh pada umumnya, Mon, termasuk juga pada keluarga Cut Nyak Mutia, sedini mungkin Cut Nyak Mutia ini sudah menerima pendidikan agama Islam. Sejak kecil, Cut Nyak Mutia digembleng dengan pelajaran agama Islam yang begitu ketat. Setiap hari Mutia mempelajari agama Islam dengan didatangkan seorang guru khusus untuk mengajar dirinya. Bahkan seringkali Mutia juga mengikuti pengajian keagamaan dan bahkan tak jarang juga ayahnya sendirilah atau bapaknya sendirilah yang mengajari langsung ilmu agama kepada Cut Nyak Mutia. Begitulah Cut Nyak Mutia menghabiskan waktu masa kecilnya dengan banyak sekali belajar, terutama belajar ilmu agama Islam. Sampai akhirnya Cut Nyak Mutia tumbuh dewasa. Kemudian dia pun ditunangkan dan dinikahkan dengan seorang pria bernama Tengku Sam Syarif yang memiliki gelar Tengku Cik Bintara. Nah, sang suami Tengku Sam Syarif ini juga merupakan putra dari salah satu pemimpin daerah sana, Mon. Mendapatkan seorang suami yang berasal dari sama-sama pemimpin sebuah daerah membuat Cut Nyak Mutia menaruh harapan besar kepada suaminya ini, Mon. Dia mengharapkan bisa bersama-sama dengan sang suami berdiri tegak melawan para penjajah Belanda. Namun harapan dari Cut Nyak Mutia kepada sang suami ini tidak sesuai dengan keinginannya, Mon. Sang suami Tengku Sam Syarif ini ternyata tidak sevisi misi dan sepaham dengan dirinya. Daripada melakukan perlawanan terhadap pihak Belanda, sang suami ini ternyata lebih memilih untuk hidup berdampingan dengan para kolonial Belanda.
Hal ini tentu saja membuat Cut Nyak Mutia merasa sang suami ini tidak bisa untuk dijadikan sandaran baginya. Pertentangan antara sang suami dengan Cut Nyak Mutia ini semakin hari dirasakan Cut Nyak Mutia semakin kuat, sehingga Cut Nyak Mutia pun memilih untuk menceraikan sang suami, mon. Dari sinilah ya, mon, terasa betapa Cut Nyak Mutia ini sangat mencintai tanah airnya lebih dari apapun yang ada di dunia ini, bahkan meski pasangannya sendiri sekalipun. Setelahnya, Cut Nyak Mutia menikah lagi dengan adik dari Tengku Syamsyarif yang bernama Tengku Cik Muhammad, atau yang lebih akrab disapa Tengku Cik Tunong. Nah, pernikahannya dengan Tengku Cik Tunong inilah, mon, benar-benar membuat Cut Nyak Mutia merasakan menemukan tambatan hati yang paling tepat. Karena Tengku Cik Tunong ini siap untuk berdiri tegap melawan para kolonial Belanda. Bahkan beliau siap menjadi pemimpin pasukan pemberontak yang akan melawan Belanda, mon. Maka hijrahlah Tengku Cik Tunong dan Cut Nyak Mutia ini ke Gunung, mon, bahu-membahu bersama para pejuang lainnya untuk menyusun rencana mereka ketika melawan para pasukan Belanda. Awal perjuangan mereka dimulai pada tahun 1901 dengan sang suami Tengku Cik Tunong berperan sebagai komando perang, sementara Cut Nyak Mutia berperan sebagai pengatur strategi perang. Sehingga taktik yang dibuat oleh Cut Nyak Mutia bisa maksimal dijalankan oleh mereka, mon. Nah, taktik yang dipakai oleh mereka adalah menaruh salah seorang mata-mata dari anggota mereka di tengah-tengah para warga. Jadi salah satu pejuang berpura-pura seolah-olah dia adalah warga biasa. Namun dari sana dia mencari informasi kapan Belanda akan lewat atau kapan pasukan Belanda akan berpatroli melewati hutan. Dimana ketika pasukan Belanda tersebut melewati hutan, maka para pejuang yang sudah bersembunyi di antara rumput-rumput ilalang yang tinggi di sekitar hutan, pasukan dari Cut Nyak Mutia dan Tengku Cik Tunong ini akan langsung menyergap para pasukan dari Belanda tersebut, mas. Nah, ketika operasi yang mereka lakukan itu berhasil, mereka akan merebut persenjataan dari para Belanda tersebut untuk memperkuat persenjataan para pejuang muslimin tersebut, mon. Nah, taktik perang ini biasa disebut dengan taktik perang gerilya atau spionase, mon, yang bisa diartikan juga taktik serang dan mundur. Nyatanya taktik perang yang dibuat oleh Cut Nyak Mutia ini memang sukses membuat para tentara Belanda cukup kewalahan pada saat itu, mon. Makin kewalahan lagi pihak Belanda gara-gara Cut Nyak Mutia dan pasukannya ini memakai taktik menghancurkan saluran telepon yang dipakai oleh para pihak Belanda, menyabotase jalan yang dilalui oleh kereta api, sementara kereta api tersebut mengangkut logistik yang dibutuhkan oleh pihak Belanda seperti persenjataan, makanan, dan juga pakaian. Nah, setelah kereta api berhasil disabotase, maka diambillah itu angkutan kereta api seperti persenjataan dan juga makanan yang dibawanya. Diambil oleh para pejuang di bawah kepemimpinan Cut Nyak Mutia dan juga Tengku Cik Tunong untuk dijadikan persenjataan bagi kaum pejuang muslimin. Suatu hari, Tengku Cik Tunong dan juga Cut Nyak Mutia ini membuat sebuah siasat, mon. Mereka menyebarkan rumor ke seluruh negeri bahwasanya mereka akan membuat sebuah kenduri besar-besaran. Mendengar berita tersebut, tentu saja pihak Belanda merasa ini adalah kesempatan untuk menyergap Tengku Cik Tunong dan juga Cut Nyak Mutia. Maka berangkatlah pasukan Belanda ini ke tempat di mana diberitahukan bahwasanya Cut Nyak Mutia akan mengadakan kenduri itu, mon. Diberitahukan bahwasanya mereka akan melakukan kenduri di sebuah daerah yang melewati sungai. Nah, di samping sungai ini, mon, dipasanglah dua orang pejuang yang berpura-pura menyamar sebagai orang yang menyewakan perahu. Ketika pasukan Belanda datang, mereka naik ke atas perahu itu, mon, sampai di tengah-tengah sungai. Para pejuang kemudian membalikan perahu tersebut sehingga terjatuhlah itu para pasukan dari Belanda. Setelahnya para pasukan yang dipimpin Tengku Cik Tunong dan Cut Nyak Mutia yang sudah menunggu di tepi-tepi sungai langsung melakukan penyerangan kepada para prajurit Belanda yang sudah dibalikkan perahunya tadi, mon. Mendapatkan penyerangan yang sangat tiba-tiba seperti itu tentu saja membuat pasukan Belanda sangat kewalahan, mon. Maka kalahlah mereka dalam pertempuran tersebut. Matilah 24 orang dari prajurit Belanda, mon. Mampus kau. Dan dari siasat peperangan tersebut, mon, Cut Nyak Mutia dan pasukannya berhasil memperoleh 42 pucuk senapan sebagai senjata baru mereka. Mantap. Namun pada tahun 1903, Sultan Mahmud Daud Shah
bersama para pengikutnya, bersama dengan para pemuka kerajaan lain Mon, menyatakan berhenti dalam usaha bergerilya melawan pasukan Belanda Mon. Hal ini karena Sultan telah mengalami kekalahan ketika diserang oleh pasukan Belanda. Nah, peristiwa kalahnya Sultan Mahmud Daud Shah ketika mendapatkan serangan dari pihak Belanda ini terkenal dengan peristiwa Blang Paya Itik Mon. Setelah Sultan Mahmud Daud Shah menyatakan mundur dari jabatannya dan menyatakan berhenti bergerilya melawan Belanda, maka untuk menghormati keputusan beliau, Tengku Cik Tunong dan Cut Nyak Mutia beserta para pejuang lainnya juga menghentikan aktivitas mereka bergerilya melawan pasukan Belanda Mon. Maka mereka pun turun dari gunung atau tempat persembunyian mereka menuju kota biasa. Mereka menetap di Kurotai, tepatnya di Jerat Manyang, dan akhirnya pindah ke Tebing Gajah daerah Panton Labu. Ketika pasukan Cut Nyak Mutia sedang menghentikan aksi bergerilya melawan Belanda Mon, gantian pihak Belanda melakukan siasat licik. Mereka mengumumkan bahwasanya mereka mendapatkan serangan ketika sedang beristirahat, sehingga banyak dari pasukannya yang gugur. Dalam hal ini mereka menuduh bahwa Tengku Cik Tunonglah orang yang berada di balik penyerangan tersebut. Maka ditangkapnya Mon Tengku Cik Tunong dan dijatuhi hukuman mati. Hukuman yang diberikan kepada Tengku Cik Tunong awalnya adalah hukuman gantung Mon, namun kemudian dirubah menjadi hukuman tembak. Sebelum Tengku Cik Tunong dieksekusi oleh pihak Belanda, beliau sempat bertemu dengan panglima perangnya, tangan kanannya, orang yang sangat dipercaya oleh beliau, yaitu Pang Nanggru Mon. Ketika bertemu dengan Pang Nanggru, Tengku Cik Tunong berpesan kepadanya untuk tidak berhenti melakukan perjuangan dan tetap melakukan perjuangan tersebut, dan beliau berpesan agar Pang Nanggru bersedia menikah dengan istrinya Cut Nyak Mutia dan meminta agar Pang Nanggru bersedia untuk merawat putranya. Dari sini Tengku Cik Tunong juga berpesan kepada Cut Nyak Mutia agar dia mau menerima Pang Nanggru sebagai suaminya supaya bisa bahu-membahu kembali melanjutkan perjuangannya melawan penjajah Belanda. Cut Nyak Mutia kembali harus kehilangan suaminya. Namun tentu rasa kehilangan suaminya untuk yang kali ini pasti sangat menyedihkan untuk Cut Nyak Mutia Mon, karena Tengku Cik Tunong sudah lama berjuang bersama dirinya dan benar-benar menjadi sosok suami yang seperti diimpi-impikan oleh Cut Nyak Mutia. Namun sepertinya rasa sedih tidak boleh dirasakan oleh Cut Nyak Mutia Mon, karena setelah sepeninggal suaminya Tengku Cik Tunong, dia harus kembali lagi memulai perlawanannya terhadap pihak Belanda. Kali ini bersama dengan suami barunya Pang Nanggru. Bersama sosok suami Pang Nanggru ini Mon, mereka juga masih sering melakukan siasat perang yang sama, merusak jalanan yang dilalui oleh kereta api, merusak telepon, bahkan menyergap bivak-bivak Belanda untuk menyelamatkan para muslimin yang disandra di dalamnya. Suatu hari mereka juga melakukan siasat Mon. Mereka bilang mereka mengadakan kenduri besar-besaran juga. Namun kali ini mereka mengadakan kenduri di sebuah rumah yang besar. Tapi ternyata rumah tersebut rapuh Mon. Mereka membuat rumah tersebut dengan diberi tali di tiangnya dan talinya ditarik dari arah luar. Sehingga ketika pasukan Belanda datang hendak menyergap, mereka masuk ke dalam rumah tersebut. Para pasukan pejuang yang berada di luar rumah tersebut langsung menarik tali yang menyangga tiang rumah tersebut, sehingga robohlah rumah tersebut, mati semua pasukan Belanda itu. Adapun pasukan yang masih berada di luar rumah, mereka pun langsung mendapatkan penyerangan dari pihak pejuang Indonesia. Hari kelabu dan sedih akhirnya datang Mon, di mana pada tahun 1910 pasukan Belanda menyerang pasukan Cut Nyak Mutia, tepatnya di daerah rawa dekat Payacicem. Posisi tempat persembunyian Cut Nyak Mutia ini bisa diketahui oleh pihak Belanda karena adanya pengkhianat dari pihak pribumi. Mereka memberitahukan keberadaan Cut Nyak Mutia dan Pang Nanggru, sehingga pasukan Belanda pun menyerang mereka. Dalam keadaan yang tidak siap menghadapi perang, mereka tetap berperang habis-habisan Mon. Nah, di sini gugurlah Pang Nanggru karena mendapatkan tembakan senapan dari pihak Belanda. Sebelum Pang Nanggru menghembuskan nafas terakhirnya Mon, dia mengatakan kepada sang putra Tengku Raja Sapi, ambillah rencong di pinggangku dan juga pengikat di kepalaku nak. Carilah ibumu, temui dia dan katakan bahwa perjuangan melawan Belanda tidak boleh berhenti hanya di sini. Duka kembali dirasakan oleh Cut Nyak Mutia karena dia harus kembali kehilangan pegangannya, kembali kehilangan sandarannya, kembali kehilangan suami tercintanya. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat Cut Nyak Mutia untuk
terus bergerilya melawan pasukan Belanda. Maka berlanjut lagi perjuangan Cut Nyak Mutia untuk melawan Belanda. Kali ini beliau sendirilah yang menjadi pemimpin pasukan pejuang muslimin. Meski banyak yang memilih beliau untuk menjadi pemimpin, beliau menyadari sebagai seorang wanita, bisa saja beliau melakukan kesalahan. Maka sebelum beliau resmi menjadi pemimpin, beliau berpesan kepada seluruh pasukannya agar mengingatkan beliau apabila beliau melakukan kesalahan dan meminta agar tidak memandang beliau dan juga putranya yang masih kecil, tapi pandanglah beliau dalam sosok Tengku Citunong dan Pangnanggru yang sudah gugur terlebih dahulu. Dan dia juga mengatakan, ketika Tengku Rajasabi sudah dewasa nanti, maka kepemimpinan pasukan tersebut akan diserahkan kepada putranya Tengku Rajasabi. Cut Nyak Mutia memberikan perkataannya tersebut dalam tangis yang terisak. Setelahnya pasukan Belanda terus melakukan pengejaran terhadap pasukan Cut Nyak Mutia, karena mereka tahu pasukan Cut Nyak Mutia ini jumlahnya sudah sangat berkurang banyak, Maka Cut Nyak Mutia bersama pasukannya terus berpindah-pindah tempat persembunyian, sembari mencari tambahan pejuang untuk pasukannya. Pengejaran demi pengejaran yang dilakukan oleh pasukan Belanda akhirnya berakhir sudah, Pada tanggal 25 Oktober 1910, terjadilah bentrokan dahsyat antara Belanda dan pasukan Cut Nyak Mutia. Dengan semangat jihad fisabilillah, mereka maju menentang pasukan Belanda. Dengan keyakinan satu, lebih baik mati syahid daripada menjadi tawanan pasukan Belanda. Dengan suara pekikan Allahu Akbar, beliau mengiringi penyerangannya. Dalam pertempuran inilah, Cut Nyak Mutia gugur sebagai kesuma bangsa bersama-sama dengan beberapa pejuang muslimin lain serta para ulama yang menjadi pasukannya. Cut Nyak Mutia gugur setelah menerima 3 tembakan dari senapan pasukan Belanda, Sebelum ajalnya, beliau berbisik kepada salah satu sahabat yang bernama Tengku Sebuah supaya jangan bertempur lagi. Strategi kalian adalah mundur. Mundur untuk selanjutnya menyiapkan strategi lagi melawan pihak Belanda. Begitu besar pengorbanan Cut Nyak Mutia untuk negeri kita ini, Bahkan di akhir hayat beliau pun beliau masih memikirkan cara untuk selanjutnya tetap bisa melawan pihak Belanda. Semoga sifat kepahlawanan beliau bisa kita teladani dan selalu kita simpan kisahnya di dalam hati kita masing-masing, ya, Nah, itu tadi video Mama Yona hari ini, Tapi sebelum Mama Yona mengakhiri video Mama Yona ingin bertanya pada kalian deh. Ketika kalian mendengarkan kisah perjuangan pas zaman penjajahan dulu, ada yang sama dengan Mama Yona nggak? Rasanya di hati tuh kayak sakit, sedih gitu loh. Sampai kadang-kadang aku tuh berpikir apa jangan-jangan aku ini reinkarnasi dari zaman penjajahan dulu gitu ya. Mungkin aku tuh reinkarnasi dari bambu runcing. Mungkin. Yaudah, itu tadi video Mama Yona tentang Cut Nyak Mutia. Mama Yona mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tentu saja sebenarnya informasi yang Mama Yona sampaikan ini ada yang lebih panjang, lebih banyak lagi. Namun Mama Yona bahas di sini secara masih garis besarnya saja. Mama Yona mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wajib suka dengan videonya, jadi klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video Mama Yona selanjutnya. Dadah!